Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Masanugro dari jurusan Akuntansi Prodi D4 Akuntansi Manajerial kelas AM 4B dengan nomor induk mahasiswa 444211007. Di video kali ini kita akan melanjutkan tata cara pengoperasian software ACL berdasarkan modul ACL in Practice. Yang sebelumnya kita ada di chapter 4, kita akan melanjutkannya di chapter 5. Mari kita mulai. Sekarang kita masuk ke chapter 5, teman-teman. Di sini kita akan examine expand pattern. Jadi kita akan mengocek informasi mengenai biaya-biaya yang ada. Ya, di chapter ini kita akan mencari total biaya untuk tiap kategori kode dan mendetermine specific transaction information. Jadi pada intinya seperti itu. Kita akan langsung coba untuk instruksikan apa saja yang sekiranya diberikan di sini. Kita langsung masuk ke summarize the total expense for each category. Kita akan meringkas transaksi jumlahnya itu per tiap kategori. Langsung aja kita buka Trans April. Di sini sudah terbuka, teman-teman. Analyze, summarize. Oke. Ada 3 tabel atau 3 area yang perlu kita perhatikan, yaitu summarize on, other field, dan subtotal field. Di bagian summarize on kita klik codes, lalu subtotal field itu amount, yang other field itu description. Oke, langsung saja codes, amount, description. Kita langsung ke outputnya. Di outputnya kita akan memberikan nama trans by kode. Nah, jangan lupa di bagian to-nya ini outputnya nanti file. Oke. Tertambahlah di sini trans by kode. Jadi kita sudah meringkas yang kita perlukan, area mana saja, itu codes, amount, dan description. Nah, di sini bisa kita urutkan quick sort descending di bagian amount-nya. Jadi dari yang terbesar ke terkecil untuk analisis lebih lanjut. Next, kita akan masuk ke isolate transaction by category. Di sini kita akan fokus penggunaan filter between. Yang perlu kita perhatikan adalah hotel, motel, rental cars, and airfare fall exclusively in the code range. Jadi beberapa hal yang sudah disebutkan itu range atau mungkin area kodenya itu di antara 3000 sampai 3750. Keseluruhan transaksi dengan kode-kode tersebut itu berhubungan dengan metafor employees. Nah, di sini kita akan mengisolasi dengan menggunakan filter between. Nah, perlu diperhatikan juga, kita akan langsung mencobanya saja. Use the between function to find transaction in the given area. Open the Trans April table. Kita sudah terbuka yang ini. Kita buka dulu kembali. Di sini kita menggunakan filter, langsung saja edit field filter. Di sini dibuka. Lalu kita akan menggunakan filter ini, between. Between bisa dicari di sini. Between. Di sini value-nya kita akan mengambil area kode, tapi kita harus menambahkannya dengan alt trim. Terus codes. Nah, minimal maksimalnya itu seperti yang disebutkan di modul sebelumnya, di antara 3000 sampai 3750. Maka kita akan menulisnya tanda petik, minimalnya itu 3000, petik juga, ya maksimal juga petik 3750. Nah, sampai di sini kita cek dulu. Oke, valid. Langsung saja kita oke. Nah, di sini sudah menunjukkan kalau deskripsi dan kodenya itu menyesuaikan dari kode di antara atau between itu dari 3000 sampai 3750. Yap, betul sekali. Mentok 3750. Nah, lalu kita analyze count record. Udah ada berapa? Ternyata ada 88 dari 281. Berapa banyak?
Yep, seperti yang saya sebutnya sebelumnya, ada 88 dari totalnya. Lalu kita total field di bagian amount atau mungkin jumlah dari filter ini. Kita analyze total field. Langsung keluar 47.248 $,27 sen. Kalau di sini kan mungkin pakai dolar Amerika ya, sama juga hasilnya. Nah, nanti di sini kita akan mengekstrak data yang sudah diberikan filter ini, data, ekstrak data. Ya, kita akan output. Pastikan record yang dipilih, bagian amount record. Kita akan memberikan nama Trans April Travel. Oke. Trans April Travel. Klik OK. Baik. Klik OK dulu. OK. Nah, di sini Trans April Travelnya sudah dibuatkan tabel baru. Nah, di sini juga kalau misal perlu untuk analisis filter yang spesifik, mungkin saja contoh kita pengen tahu biaya atau expense yang di spend dari Metaport itu untuk air file ini berapa. Nah, kita diketahui kalau air file itu di antara 3.000 sampai 3.299. Kalau kita coba saja, kalau kita penasaran, bisa di sini atau di Trans April langsung, tapi karena kita sudah diberikan advantage atau mungkin privilege juga untuk memudahkan, karena kita sudah diberikan kemudahan kodenya dari 3.000 sampai 3.750, maka kita langsung saja di contoh, kita ambil contoh di Trans April Travel, tidak masalah, langsung between all trim codes, kode di antara tadi 3.000 sebentar, maaf kepencet, terus minimal 3.000, maksimal tadi 3.299. Nah, itu tadi untuk airfare. Kita tutup. Ini airfare maksudnya kayak semua yang berhubungan dengan penerbangan. Nah, seperti itu. Ini semuanya muncul. Meskipun di maksimalnya 3261, berarti kode setelah 3299 itu sudah mulai ganti. Ya, kita tidak fokus terhadap hal tersebut karena sudah. Kita akan lanjut ke isolate particular recreational expense. Nah, di sini kita langsung saja coba di bagian instruksinya, yaitu use a match function to isolate recreational expense. Langsung saja kita ke Trans April. Oke. Langsung saja Trans April, edit field filter. Kita akan menggunakan rumus match all trim codes di antara 5813 minimal sampai 7992. Oke, mari kita coba match. Mana match? Comparison value-nya itu all trim tadi. All trim yang stringnya itu codes. Nah, di sini kita akan 5813 7992. Tes 3 tidak perlu, kita langsung tutup saja. Verify dulu. Oke, valid, langsung oke. Nah, di sini dimunculkan kalau dua kode ini yang angkanya sama, 5813 dan 7992 itu dimunculkan, yaitu drinking place, alcoholic beverage, bla 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 bla, dan golf courses untuk public. Nah, kedua ini ditunjukkan juga di modul kalau kode 5813 itu untuk drinking establishment. Sama, intinya seperti itu, tempat minum, dan 7992 itu untuk public golf course. Betul sekali. You can add more match parameters to search on more codes if you want. Nah, di sini kalau misal teman-teman tadi sempat sadar kalau di
rumus match itu bisa ada tes 1, tes 2, tes 3 dan seterusnya. Kalau memang pengen spesifik itu mau kode berapa itu bisa, silakan. Tapi untuk sekarang kita hanya fokus ke dua ini karena sebagai contoh. Ya, seperti itu. Oke. Yap, muncul juga kalau kita analyze count record pun munculnya ada total ada 11 dari 281 data, sama dengan yang ada di modul. You can use the total command to find the total spending of the two categories. Nah, di sini juga setelah kita menggunakan filter match untuk menunjukkan kode 5813 dan 7992, kita juga bisa pengen tahu kalau ini totalnya berapa sih dari kedua kategori ini, kategori drinking place dan golf course. Nah, langsung saja di bagian amount untuk agar cepat analyze total fee, kita langsung masuk hasilnya yaitu 4955,88. Jadi seperti itu. Yap, dari saran ini pun atau catatan kecil itu juga menunjukkan kalau ini juga bisa dicari. Langsung kita masuk ke exercise. Oke, di exercise pertama kita akan diminta untuk cari total dari biaya untuk airfare, hotel stays, dan rental car separately. Nah, di sini yang jadi PR. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau kita harus memperhatikan seksama kode dan deskripsi. Jadi kode ini berhubungan dengan deskripsi, itu dia dengan kode tersebut itu deskripsinya dia termasuk bagian apa, kategori apa yang berhubungan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sama Metapol Corporation. Di sini yang pertama kita diminta untuk airfare. Tadi di awal atau beberapa waktu yang lalu itu kita sempat nyoba kalau airfare itu di antara 3.000 sampai 3.299. Maka kita bisa menggunakannya untuk menggunakan rumus between biar bisa memunculkan airfare. Kembali lagi ke between, all trim, codes, kita akan menggunakan kode dari 3000 untuk minimal 3000 dan maksimalnya 3299. Atau seingat kita tadi sempat melihat kalau ada paling mentok itu kode 32611, itu bebas saja. Yang penting mereka bisa masuk di area penerbangan itu, di kategori penerbangan itu yang di kode mana aja. Nah, sama ada berapa, kita tes dulu count records. Ada 37 data yang bisa kita temukan. Ini sudah berurutan dari yang terendah 3000 sampai 3299, yang maksimalnya 3261 seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini kita diminta berapa sih totalnya gitu kan. Oke, total untuk biaya airfare yang ditanggung itu ada sini 21692,10. Next, kita akan lanjut ke yang kedua, hotel stays. Perlu kita perhatikan kalau hotel stays itu kodenya di antara, kita mengingat barusan airfare itu di antara 3000 sampai 3299. Nah, yang pasti antara ins atau rent a car itu dari 3.300 sampai 3.750. Nah, yang jadi pertanyaan yang kita cari yang kedua itu hotel stays itu di antara berapa? Karena kita tahu ternyata rent car ada di setelah 3.300 dan setelahnya 3.500 baru yang penginapan atau hotel stays. Nah, maka dari itu kita bisa lihat di sini 3.500 sampai 3.750 ternyata hotel stays, karena setelah 3.750 yaitu langsung hal kategori lainnya yang tidak berhubungan dengan soal. Dari 3.500 berarti between all trim codes, fokus ke tadi ke 3.500 sampai 3.750. Nah, di sini kita akan memunculkan yang kita perlukan yaitu hotel stays atau penginapan. Nah, keluar semua.
in, hotel, in, dan seterusnya sampai di bawah. Langsung saja analyze on record, ada berapa? 47 dari totalnya 281. Karena kita diminta untuk cari tahu amount atau totalnya, langsung saja total failed 23442,52. Next, kita yang terakhir tadi rental cars. Nah, di rental cars tadi berarti kita sudah mengetahui kalau 3000 sampai 3261 atau 3299 itu isinya tentang penerbangan. Kalau 3500 dan 3750 itu mengenai kategori penginapan. Nah, berarti di antara 3300 sampai 3500 atau di bawahnya itu berarti rent a car atau rental mobil. Maka dari itu kita langsung ganti saja 3300 sampai 3499 atau mungkin 3500. Tapi takutnya kalau 3500 ada kode, maka kita ambil satu di bawahnya. Nah, muncullah muncullah data segini. Kita cari tahu ada berapa? 4. Ada 4 data dan totalnya berapa? 2112,65. Seperti itu. Baik. Untuk nomor 1 selesai karena kita diminta total dari biayanya itu terpisah-pisah. Kita masuk ke nomor 2 yaitu total the expense for all British Airways flight. Nah, di sini kita diminta untuk menotalkan biaya yang untuk kategori British Airways flight. Nah, tadi kan 3000 sampai 3299 itu kan kategori yang sesuai dengan penerbangan, tapi kan itu campur-campur dari beberapa maskapai. Nah, di sini kita akan coba untuk cari langsung karena disebutnya hanya satu nama saja, jadi tidak bercampur seperti nomor 1, maka kita akan menggunakan description dengan fokus ke British. Nah, langsung muncul British Airways. Tidak ada flightnya, tapi yang penting dia di kategori penerbangan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ada 2 data ternyata. Kita analyze pun langsung ada 2 dari 281. Dan totalnya berapa? 672,93. Terjawab ya. Oke, nomor 3. Nah, di sini kita harus fokus total food related expense. Jadi biaya-biaya yang ada di Trans April ini kita akan melihatnya yang bagian restoran. Nah, kira-kira mana saja tuh? Maaf, tidak hanya restoran saja, ternyata ada restoran, fast food restoran, dan catering. Nah, itu kita harus tahu kodenya berapa saja. Sini kita cari-cari. Oh, ternyata di sini catering itu di 5811, restoran itu 5812, dan fast food restoran itu 5814. Nah, di sini kita diminta cari total biayanya, entah itu dari terpisah-pisah atau keseluruhan dari ketiga-tiganya. Kita coba satu-satu dulu. Kita mulai dari restoran. Nah, restoran ini berapa? 5812. Eating place and restaurant. Oke, kita langsung saja. Oke, kita akan menggunakan Altrim. Codes langsung saja sama dengan 5812. Sesuai kodenya. Restoran. Nah, muncullah keseluruhan yang restoran biasa. Ini kodenya 5812 seperti yang kita cari tahu sebelumnya. Kita langsung account record saja ada berapa? Ada 16 data dan totalnya berapa yang diminta. Secara terpisah 7626,05. Kita pin dulu untuk jaga-jaga untuk sebagai perbandingan dan untuk data lainnya. Nah, lanjut ke fast food restoran. Tadi kita ingat di kode fast food restoran itu ada di 5814, maka kita masukkan filter. Silakan ketik kembali kalau bisa karena tadi saya sudah menyiapkan kopiannya, langsung saja kita ganti di bagian 5814. 5814 itu fast food restoran. Kita count record dulu ada berapa? Ada 5. Langsung saja kita total maunya berapa? 1664,23. Nah, di sini yang terakhir yang tadi kita pin dulu. Yang terakhir tadi 5811 itu kode untuk yang catering.
Ya, langsung muncul Caterings. Tuh, sama 5811. Kita count record dulu datanya ada berapa. 22 dari totalnya, langsung aja kita jumlahnya ini ada berapa, kita total dulu. 9023,74. Nah, di sini yang jadi PR. Kita akan mentotalkan ketiga ini. Karena tadi dimintanya awalnya kan yang terpisah-pisah. Kita sudah memberikannya masing-masing, bisa dilihat sendiri-sendiri dan bersama-sama, berarti keseluruhan total dari ketiga-tiganya, entah restoran, fast food restoran, dan catering. Kita akan menggunakan ketiga-tiga kodenya itu, tapi dengan catatan ada OR sebagai tambahan. Maka kita ketik lagi all trim codes sama dengan 5812 karena tadi 5811 sudah, or all trim codes 5814. Nah, ini kita perhatikan dulu 5811 5812 dan 5814. Oke, langsung saja enter. Nah, muncul semua 5811, 5812, 5814. Ini kita akan total semuanya, atau mungkin kita count record dulu untuk memastikan ada berapa totalnya sih datanya. Ternyata ada 43 dan kita total. Totalnya adalah 18,314,02. Oke, kita masuk ke nomor 4. Use match to find transaction billed to internal department. Internal department have customer number that begin with 0. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus match untuk mencari transaksi yang ditangguhkan ke internal. Departemen internal itu dimulainya, internal department itu memiliki customer number yang dimulai dari angka 0. Nah, di sini kalau kita lihat ada customer number itu ada yang 001000, 002, 0000 dan seterusnya, ada yang dimulai juga dari 77808 ini. Nah, yang menandakan kalau customer number itu dari internal department itu yang depannya 0. Nah, yang kita perlukan untuk memunculkan depannya 000 semua, karena itu perlu untuk cari tahu di mana, yang mana aja sih yang ditangguhkan sama internal department. Langsung saja kita ke filter, kita akan menggunakan match comparison value. Nah, comparison value nya ini kita akan menggunakan depannya yaitu 0. Di tes 1 kita akan mengisinya menggunakan substring dari yang stringnya itu dari customer number, karena kita menandainya dari customer number. Startnya itu dari 1 dan ininya panjangnya 1. Tes 2 dan tes 3 nya kita hapus saja. Nah, kita verify dulu. Oke, valid. Nah, oke. Nah, muncullah customer number yang depannya itu 000 semua. Kita tarik sampai bawah pun isinya 0, yang menandakan itu segala jenis kode yang ditanggung atau deskripsi ini atau expense yang ditanggung itu, ini semuanya dari customer number yang depannya 0 yaitu internal department. Kita count record ada berapa, 91 datanya, total fieldnya. Nah, kita close dulu yang tadi karena kita sudah soalkan. Nah, oke, kita sudah menggunakan match. Nah, determine what percentage of total transaction amount is billed to internal department and what percentage is billed to external clients. Nah, ini yang jadi consider lagi. Di sini kita diminta berapa sih persentase dari biaya yang ditanggung, entah itu dari internal department dan dari external client. Nah, di sini kebetulan kita itu berhubungan juga dengan nomor 4. Kita yang mencari bagian kita yang sudah mencari internal department itu berapa saja. Kita mulai dulu totalnya ini dari internal department itu berapa.
44.629,11 kita log dulu totalnya. Nah, di sini untuk mempermudah, karena fungsi match ini ya menyamakan dari isi-isiannya, yang kita cari di sini kan customer number yang depannya 0. Di sini kita tidak mungkin dong kalau misal beda-beda antara misal depannya 1, 2, 3, 4 kan nggak mungkin satu-satu. Maka dari itu, untuk menandakan bahwa ini tidak sesuai dengan depannya 0, kita akan menambahkan paling depan di sini di bagian kursor, bisa diklik dulu not match. Nah, di bagian not match ini nanti customer number yang muncul tidak akan ada yang depannya 0. Oke. Yap, dimulai dari 2, 9 atau mungkin coba kita urutkan pun dari yang terkecil tidak ada, 1 malah 1, 2, 2, 2, 2, tidak ada yang depannya 0 sama sekali. Yang menunjukkan ini customer number yang menanggung semuanya ini berarti dari external client. Nah, langsung saja kita analyze account record ada berapa, yang pasti sisanya dari yang tadi. Yang internal langsung total fieldnya di amount total field 95060,24 kita kunci dulu, karena kita membutuhkan persentase dari totalnya ini dari yang internal dan eksternal. Untuk mempermudah pekerjaan kita, saya izin memberikan tambahan tool yaitu window command line. Nah, command line ini kita akan bisa menunjukkan hasil seperti ini juga, bisa langsung mempermudah untuk mengeluarkan hasilnya. Kita akan menggunakan command display. Display yang kita perlukan pasti apa sesuai perhitungan, karena kita butuhnya persentase, maka sebelumnya kita harus melepaskan filter ini dulu, karena kita kekurangan satu hal, yaitu total keseluruhan dari baik dari internal maupun eksternal. Ini amountnya langsung aja total field. Nah, 139.689,35 kita log dulu. Di sini kita sudah siap total yang dari internal karena yang depannya match tadi, yang not match itu berarti dari eksternal. Ini keseluruhan. Nah, fungsi command line di sini kita akan menggunakan rumus display untuk menunjukkan perhitungan yang ingin kita hitung. Karena kita butuhnya di sini persentase, maka kita akan menggunakan display kurung buka. Tadi angkanya berapa yang internal? 44629,11. Berarti 44629, komanya pakai titik 11, dan dengan catatan meskipun di sini tertulisnya ada koma, tapi tidak perlu dituliskan koma juga, karena memang angkanya tidak koma, tidak terdeteksi juga nanti. Langsung saja bagi tadi totalnya 139.689,35. Oke, langsung kita tulis 139.689,35 tutup kali atau menggunakan bintang 100. Dan displaynya berapa persen? Yap, di sini hasilnya 32%. Jadi persentase dari pihak internal departemen itu ada 32%. Kalau kita langsung hitung di sini pun 100 kurangi 32 pun kita bisa tahu kalau munculnya 68. Tapi kita perlu memastikannya masing-masing juga. Nah, dengan adil kita akan coba, kita log dulu yang ini. Berarti kita coba lagi display 95060,24. Komanya pakai titik, maaf. Bagi tadi 139, sebentar saya lupa, 689,35 tutup kali 100. Yap, muncul 68 sesuai perhitungan persenan kalau dikurangi. Jadi kesimpulannya yaitu untuk menjawab nomor 5, berapa sih persentase yang ditangguhkan untuk internal departemen, yaitu 32%, dan untuk eksternal klien berarti sisanya yaitu 68%. Nah, oke, kita lanjut ke yang terakhir, list amount. Oke, kita lanjut ke terakhir, list the amount for each card number. Oke,
setelah kita melalui exercise yang lumayan ribet, setelah kita melalui exercise yang lumayan padat, kita kembali lagi, kita close saja ini, close. Kita akan menggunakan classify. Open the trans April. Oke, kita buka trans April, pastikan tidak ada filter yang dibuka. Analyze, classify. Nah, di sini kita akan classify card 6. Classify-nya sudah card 6, oke. Klik amount subtotal field. Nah, di sini sudah, kita outputnya klik file, masukkan trans di bagian nama itu trans April by credit card number atau CCN, karena kita tadi menggunakan card number. Oke. Nah, di sini membuat baru, tabel baru dan file baru di luar. Tuh, untuk menunjukkan tabel ini. Nah, next di sini kita diminta untuk kita di sini diminta untuk remove kolom percent of count dan percent of field dengan cara klik kanan kolomnya terus dihapus dengan cara seperti ini. Ini klik kanan remove, yes. Ini klik kanan remove, dua-duanya. Maka kita akan menyisakan 3 card number, count, dan amount. Oke, kita close the view atau mungkin Ctrl save aja, Ctrl S di keyboard atau mungkin di sini kalau pengen lebih tahu. Yes. Nah, di exercise terakhir ini kita akan menggunakan classify untuk membuat tabel yang list total transaksinya itu berdasarkan customer number. Nah, yuk kita coba. Kita kembali ke trans April, sudah terbuka. Kita analyze, classify. Di sini card number yang tadi, karena tadi sudah ada, kita akan sesuai exercise, kita akan menggunakan customer number. Kita akan output file, namanya itu berarti contoh saja trans April by cast number. Contohnya seperti itu aja. Nah, di sini muncul cast number, amount, count. Nah, kita tidak perlu dua ini. Nah, seperti itu. Save dulu. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung chapter 5. Selanjutnya kita akan masuk ke chapter 6. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di chapter 6 selanjutnya. Yep.